Cek cek lu 1 2. Halo guys, welcome back to my channel ya. Balik lagi bersama saya Andi. Dan setelah sekian lama saya nggak bikin video gara-gara ada something di rumah ya. Aduh. Dan kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang cukup ringan, tapi juga cukup menarik ya untuk dibahas. Karena kisah ini itu cukup mirip seperti kisahnya Robin Hood. Yang dimana kalian tahu Robin Hood itu adalah seorang perampok yang suka membagikan sebagian harta rampokannya kepada masyarakat miskin. Oke, kita akan bahas tentang biodatanya dulu, karir-karirnya, dan juga kematiannya. Yang mungkin kematiannya cukup ironis ya, karena kematiannya itu dibunuh oleh pengkhianat. Oke, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian dukung terus channel ini ya. Kalian tahu channel ini masih sangat kecil, kalian bisa support channel ini agar bisa grow up ke depannya ya. Kalian bisa subscribe, like, komen, dan share. Dan kalian juga bisa ikuti saya di Instagram. Kalian bisa DM saya di sini. Kalian bisa membahas hal apa yang enak dibahas untuk next video. Terima kasih. Dan gak usah kakek cocot, mari kita simak ceritanya. Let's go. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Kisah ini berasal dari tahun 1860-an, yang dimana di tahun itu ada seorang perampok yang sangat keji dan sangat terkenal di Amerika karena pernah melakukan beberapa perampokan yang mungkin perampokan terbesar di Amerika pada masanya. Dia adalah seorang yang bernama Jesse James. Jesse James adalah seorang putra pendeta yang sangat terkenal juga di daerahnya, yaitu kota Missouri, Amerika Serikat. Jesse James lahir dari seorang ayah yang bernama Robert James dan memiliki kakak laki-laki yang bernama Alexander Franklin James atau bisa disebut Frank James ya, serta adik perempuan yang bernama Susan Lavinia James. Mereka mempunyai peternakan dan lahan pertanian di daerah Missouri yang ditinggalkan oleh ayahnya karena ayahnya telah meninggal pada saat Jesse James ini umur 3 tahun atau 5 tahunan lah. Dan setelah mereka ditinggal oleh ayahnya dan ibunya yang bernama Zerelda itu menikah beberapa kali, yang akhirnya mereka itu mendapatkan adik tiri ya dari ayah barunya. Dan pada tahun 1861-an, yang dimana kalian tahu Amerika itu pernah perang saudara yang mengakibatkan Amerika itu terpecah menjadi dua, yaitu Amerika Kubu Selatan dan Amerika Kubu Utara. Yang dimana Kubu Amerika Selatan itu dipihak oleh pihak militer konfederasi dan yang pihak utara dipihak oleh pasukan militer Union. Yang dimana pada saat perang saudara itu, selama perang saudara, Jesse James dan Frank James ini mengabdikan dirinya menjadi pihak militer dari kubu Amerika pihak selatan, yaitu menjadi kemiliteran konfederasi. Dan pada saat itulah kegiatan militer dilakukan setiap hari oleh Jesse James dan Frank James. Dia tiap hari dilatih militer sampai dia dikirim perang ke pihak musuh gitu loh guys. Dan setelah beberapa bulan usai perang, yang akhirnya Amerika memutuskan untuk tidak perang saudara lagi, yang akhirnya demokrasi Amerika itu dibentuk yang menjadi United States of America, dan kemiliteran itu dibubarkan. Yang kalian tahu di mana kemiliteran pada saat itu tidak dimiliki oleh negara ataupun tidak dimiliki instansi manapun, karena kemiliteran pada waktu itu adalah sukarelawan gitu loh guys. Yang akhirnya membuat dua orang ini, Jesse James dan Frank James ini, pulang ke rumahnya dan melakukan pekerjaan peternakan dan pertanian yang ada di rumahnya. Tetapi karena satu-satu hal yang dilakukannya pada masa remajanya itu adalah perang ya, dia akhirnya bosan dengan kenormalan hidup yang biasa-biasa aja gitu loh kan ya. Datang, nyebutin rumput, makanin ternak, udah gitu-gitu aja kan. Yang membuat mereka akhirnya gabut dan merencanakan suatu misi yang cukup besar gitu. Dan singkat cerita, akhirnya Jesse James ini membentuk sebuah kelompok yang direncanakannya kelompok ini akan melakukan aksi perampokan besar-besaran di Amerika. Kelompok ini bernama James Family yang diketuai oleh Jesse James sendiri. Dan Jesse James ini akhirnya mengajak kakaknya yang bernama Frank James ya, akhirnya merekrut dia untuk masuk ke kelompoknya dan akan melakukan rencana perampokan di bank-bank di Amerika. Rencananya dia akan melakukan pencurian atau perampokan di bank area Alabama, Amerika Serikat dan Minnesota.
Mereka pun akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa pejuang-pejuang lawas dari pihak Konfederasi Amerika bagian selatan untuk diajak masuk ke kelompoknya dan akan diajak untuk merampok bank-bank besar di Amerika. Yang akhirnya mereka pun mau dan akhirnya mereka akan melakukan ini bersama Jesse James dan Frank James. Yang akhirnya pada Februari tahun 1866 mereka melakukan perampokan pertamanya. Mereka melakukan perampokan pertamanya di Bank Liberty, yaitu di kota Missouri, dan dilakukan pada siang hari. Karena mereka semua berasal dari anggota militer, jadi mereka nggak takut sama siapapun gitu kan, iya kan? Dan perampokan ini tuh tercatat sebagai perampokan bank terbesar yang dilakukan di siang hari di Amerika. Dan cerita di balik ini itu adalah saat mereka mau membagikan hasil rampokannya, ingin membagi hasil rampokannya ke beberapa kelompoknya ini. Mereka itu menyisihkan beberapa hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang nggak punya di kota Missouri. Yaitu kota Missouri itu adalah kota kelahiran Jesse James dan Frank James ini. Dan selama mereka tidak melakukan aksi pencurian, mereka pun bekerja di peternakan dan pertanian yang dimiliki oleh Jesse James dan Frank James. Yang membuat itu sangat sulit untuk kepolisian mencari mereka. Dan warga Missouri pun menyembunyikan mereka karena kebaikannya kepada warga Missouri. Dan akhirnya kepolisian pun budrek ya, sumpek. Nggak bisa mencari informasi tentang siapakah yang mencuri dari bank-bank Liberty ini. Akhirnya mereka menugaskan pihak agensi detektif yang memang terkenal pada masanya. Agensi detektif ini bernama Agensi Detektif Pinkerton. Yang dimana kalian tahu, agensi detektif ini adalah agensi detektif pertama yang didirikan oleh Amerika. Dan agensi ini didirikan oleh Alan Pinkerton, makanya agensi ini dinamakan Agensi Detektif Pinkerton. Mereka disuruh kepolisian untuk mendeteksi Jesse James dan Frank James ini. Dan mereka ditugaskan untuk sesegera mungkin menangkap Jesse James dengan bukti-bukti yang completable agar mereka dapat dipenjara. Tapi beberapa agensi detektif milik agensi Alan Pinkerton ini tuh melakukan hal yang mungkin cukup ceroboh ya. Karena mereka saking nggak nemunya, saking budeknya juga nggak menemukan informasi tentang Jesse James, mereka mengebom kediaman Jesse James dan peternakannya yang mengakibatkan ibu dan adiknya itu luka-luka. Dan sempat adiknya itu dirawat di rumah sakit, akhirnya tewas. Mengakibatkan pihak agensi itu dikecam oleh media dan seluruh masyarakat Missouri karena kekejamannya itu, yang mengakibatkan simpati ke Jesse James dan Frank James ini makin bertambah. Dan akhirnya lambat laun berlalu, pada tahun 1876 mereka melakukan aksi perampokan yang sangat besar tapi gagal. Karena James family ini merampok bank yang berada di Northville, yang dimana Northville itu dijaga ketat sama pihak Northville. Karena warganya mereka di sana itu sangat antusias dengan senjata api ya pada saat itu. Yang akhirnya mengakibatkan pada saat perampokan di bank di Northville, Minnesota, Amerika Serikat, mereka mendapatkan perlawanan dari warga-warga. Dan terjadilah baku tembak pada saat itu. Yang mengakibatkan banyak korban dari kubu warga maupun kubunya Jesse James. Tapi anehnya di sini itu ya, Jesse James dan Frank James itu lolos gitu loh. Teman-temannya meninggal semua karena tembak-tembakan. Jesse James dan Frank James ini lolos. Pasca kejadian itu pun akhirnya nama Jesse James dan Frank James ini terkenal banget akhirnya ke Amerika. Di semua Amerika terkenal banget. Tapi tetap saat kepolisian akan menyelidiki kasus ini, warga Missouri itu yang menutupi kasusnya gitu loh, karena memang Jesse James dan Frank James ini terkenal baik di kalangan warga tersebut, yang akhirnya membuat gubernur Missouri dan kepolisian Amerika Serikat itu mengadakan sayembara bahwasanya barang siapa yang menemukan Jesse James dan Frank James hidup ataupun mati itu akan diberikan imbalan $10.000. Nggak kebayang sih ya, banyaknya waktu itu, cruise-nya tuh banyak banget kan. Hari ini aja masih banyak gitu. Nggak tahu tahun-tahun waktu itu gitu. Dan setelah mereka nggak punya kelompok karena meninggal di Northville, tinggal kakaknya saja, Jesse James dan Frank James ya. Mereka akhirnya melakukan perekrutan baru kepada kelompok-kelompok yang memang mau benar-benar diajak untuk merencanakan perampokan di bank-bank besar di Amerika. Dan mereka mendapatkan kelompok yang bernama Cole Younger, yang dimana di situ ada seseorang yang bernama Beaufort,
yang memang notabene dia itu nggak suka sama Jesse James dan Frank James ini. Bob Ford ini ingin melakukan pembunuhan kepada Jesse James untuk mendapatkan imbalan $10.000 yang dijanjikan oleh kepolisian. Dan akhirnya terjadilah pada tanggal 3 April 1882 yang Jesse James dan Frank James ini ingin melakukan rencana perampokan bank yang sangat besar. Dan akhirnya mereka meeting. Pada saat meeting itu dan saat menerangkan, dia menoleh ke papan. Akhirnya Bob Ford, yaitu sang pengkhianat ini, dia menembak kepala Jesse James dan akhirnya Jesse James mati seketika. Dan Frank James pun, kakaknya, itu menyerahkan diri ke kepolisian karena memang ya udah kekuatannya itu di sini di Jesse James. Kalau memang nggak ada Jesse James itu ambiar gitu loh. Yang akhirnya Bob Ford ini mendapatkan $10 juta dari pihak Amerika, tapi memang Bob Ford ini akhirnya dikecam oleh semua warga Missouri karena memang membunuh orang yang sangat baik di kota itu. Jesse James pun wafat pada tanggal 3 April 1882 berumur 34 tahun dan di nisannya ditulis dibunuh oleh seorang pengecut dan pengkhianat yang namanya tidak layak disebut di sini. Cukup ironis ya kematian si seorang yang kisahnya mirip Robin Hood. Kisahnya cukup menarik tapi akhirnya cukup tragis gitu. Dan di buku sejarah Amerika, buku sejarah kriminal Amerika, Jesse James dan kelompoknya ini pernah merampok 25 kali di bank-bank besar di Amerika dan sedikitnya 6 kali kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompoknya. Yang itu membuat menjadi catatan sejarah kriminal terkelam di Amerika. Itu adalah kisah dari Robin Hood versi dunia nyata yang kematiannya cukup tragis ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Dan kalian bisa DM saya di sini. Kalian bisa ingatkan saya untuk membahas kasus-kasus ataupun apapun yang bisa dibahas ya, yang menarik-menarik untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Dadah.